Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan semuanya, untuk sesi ini kita akan membahas tentang gejala pengenalan kognisi. Nah, gejala pengenalan kognisi ini kita ketahui bahwa kognisi ini berasal dari kata kognitif, ya, yang berarti hal yang berhubungan dengan pengamatan. Nah, kognisi ini dipahami sebagai proses mental karena kognisi mencerminkan pemikiran dan tidak dapat diamati secara langsung. Nah, oleh karena itu, kognisi ini tidak dapat diukur secara langsung, namun melalui perilaku yang ditampilkan dan dapat diamati. Misalnya, kemampuan anak untuk mengingat angka, ya, dari 1 sampai 20, atau kemampuan menilai perilaku yang dapat diimitasi atau ditiru, seperti itu. Apa sih gejala-gejala kognisi? Yang pertama adalah penginderaan. Yang kedua pengamatan, tanggapan ini atau persepsi. Yang ketiga reproduksi, ya, asosiasi dan apresepsi. Yang keempat ada fantasi. Yang kelima ingatan atau memori. Yang keenam itu lupa. Yang ketujuh berpikir. Kedelapan intelijensi atau intelek, ya. Yang kesembilan intuisi, ya. Nah, penginderaan ini kita ketahui sejak individu dilahirkan secara langsung dapat berhubungan dengan dunia luarnya. Mulai pada saat individu ini secara langsung menerima rangsangan dari luar, di samping menerima rangsangan dari dalam diri mereka sendiri, seperti mulai merasa kedinginan, ya, kita merasa panas atau sakit, senang dan sebagainya. Nah, individu yang mengenal dunia sekitar inilah yang menggunakan alat inderahnya, ya, ini dimaksud dengan penginderaan. Penginderaan ini terbagi dari beberapa hal. Ada indera penglihatan, kita ketahui itu adalah mata, indera pendengaran, ya, indera pembau, hidung, pengecap, dan indera peraba, indera keseimbangan, indera gerak, indera organis atau vital, dan indera penyerta. Nah, selanjutnya adalah yang kedua. Yang kedua adalah pengamatan dan tanggapan atau persepsi. Nah, pengamatan ini, rekan-rekan, manusia mengenal dunia ini secara real atau nyata, baik dirinya sendiri maupun dunia sekitarnya, di mana dia ada dengan melihat, ya, sejak kita dilahirkan itu melihat, dengan kita mendengar atau membawanya ini maksudnya mengecap dan sebagainya. Itu dari sisi cara mengenal objek yang demikian inilah yang diamati, ya, sedangkan melihat, mendengar dan seterusnya disebut modalitas pengamat, ya. Nah, pengamatan ini adalah proses mengenal dunia luar dengan menggunakan indera, dan dapat juga diartikan pengamatan adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif, ya, dan perhatian untuk menyadari adanya perangsang. Nah, kita lihat proses pengamatan itu sendiri melalui 3 saat, ya. Yang pertama adalah saat alami atau fisis, ya. Fisis ini saat indera kita menerima perangsang dari alam luar, sedangkan yang kedua saat jasmani. Nah, jasmani ini saat fisiologis, ya. Saat perangsang itu diteruskan oleh urat saraf sensorik ke otak kita. Nah, yang ketiga ini adalah saat rohani atau saat psikis. Nah, saat ini sampainya perangsangan itu ke otak, ya. Setelah itu kita menyadari perangsang itu dan kita lanjutkan dengan bertindak, seperti itu. Selanjutnya syarat-syarat terjadinya pengamatan. Nah, ada 4 unsur. Yang pertama ada perhatian kita terhadap perangsang itu sendiri. Yang kedua adalah ada perangsang yang mengenai alat indera kita, ya. Ada urat saraf sensorik yang
harus dapat menerus perangsang ke otak. Nah, kita dapat menyadari perangsang tersebut. Nah, itulah syarat-syarat terjadinya pengamatan. Selanjutnya tanggapan. Nah, tanggapan ini rekan-rekan adalah kesan-kesan yang dialami jika perangsang sudah tidak ada. Jika proses pengamatan sudah berhenti ya dan hanya tinggal kesan-kesan saja, peristiwa sedemikian itu disebut dengan tanggapan. Sedangkan tanggapan itu adalah gambaran ingatan dari pengamatan. Misalnya berupa kesan pemandangan alam yang baru kita lihat ya, melodi indah yang baru menggema dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apa perbedaan antara pengamatan dan tanggapan? Nah, pengamatan ini terikat pada tempat dan waktu, sedangkan tanggapan tidak terikat pada waktu dan tempat. Nah, objek pengamatan sempurna ya, mendetail, sedangkan objek pada tanggapan tidak detail, seperti itu. Pengamatan ini memerlukan perangsang ya, sedangkan pada tanggapan tidak memerlukan perangsang. Nah, pengamatan bersifat sensoris, sedangkan pada tanggapan bersifat imajiner ya, seperti itu. Reduksi dan asosiasi. Reduksi ini adalah pemunculan tanggapan dari keadaan di bawah sadar ya, atau tidak disadari ke dalam keadaan yang kita sadari. Asosiasi tanggapan merupakan sangkut paut antara tanggapan satu ya yang lainnya di dalam jiwa. Nah, ingatan ini atau memori. Ingatan adalah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, memproduksi kesan-kesan yang ada. Selanjutnya, fantasi atau hayalan. Fantasi ialah kemampuan jiwa kita ya untuk membentuk tanggapan-tanggapan bayangan baru. Sedangkan berpikir atau thinking, berpikir ini merupakan aktivitas psikis yang intensional dan terjadi apabila seseorang menjumpai problem atau masalah yang harus dipecahkan. Nah, selanjutnya intelijensi atau kecerdasan. Intelijensi kecerdasan ini adalah penghubungnya atau penyatuan satu sama lain. Nah, intelijensi ini menurut panitia ya, maksudnya di sini dalam kamus Pandagogik ini menyatakan keadaan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Sedangkan intuisi ini merupakan pandangan batinia serta merta tembus mengenai satu peristiwa atau kebenaran tanpa perurutan pemikiran. Nah, di sini adalah mirip dengan ilham. Oke, sekian rekan-rekan untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.